Bab 4, Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat-sifat Allah secara tafsil. Halaman 35. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab kaum salaf rahimahullah ta'ala. Mereka beriman kepada apa saja yang disampaikan oleh Allah mengenai dirinya di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah dengan keimanan yang bersih dari tahrif dan ta'til serta dari takif dan tamsil. Mereka menyatukan pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah dengan pembicaraan mengenai zatnya dalam satu bab. Pendapat mereka mengenai sifat-sifat Allah sama dengan pendapat mereka mengenai zatnya. Bila penetapan zat adalah penetapan tentang keberadaannya, bukan penetapan tentang bagaimananya, maka seperti itu pula lah penetapan sifat. Menurut mereka, wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, atau oleh salah satu dari keduanya. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut wajib diimani sebagaimana yang disebutkan dalam Nas, tanpa takyif. Wajib diimani berikut makna-makna agung yang terkandung di dalamnya yang merupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Halaman 36. Wajib mensifati Allah dengan makna sifat-sifat tersebut, dengan penyifatan yang layak baginya, tanpa tahrif, ta'til, takif atau tamsil. Catatan kaki 1. Lihat Al-Aqidah As-Sahihah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, halaman 7. Dan Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Haras halaman 25. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkiaskan Allah dengan makhluknya, karena mereka tidak memperbolehkan penggunaan berbagai kias, analogi, yang mengandung konsekuensi penyerupaan dan penyamaan antara apa yang dikiaskan dengan apa yang menjadi objek pengkiasan dalam masalah-masalah ilahiyah. Karena itu mereka tidak menggunakan kias tamsil dan kias syumul terhadap Allah Ta'ala. Terhadap Allah, mereka menggunakan kias aula. Inti kias ini adalah bahwa setiap kesempurnaan yang terdapat pada makhluk, tanpa kekurangan dipandang dari berbagai segi, maka Al-Khaliq lebih layak untuk memilikinya. Sebaliknya, setiap sifat kekurangan dihindari oleh makhluk, maka Al-Khaliq lebih layak untuk terhindar darinya. Halaman 37. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Setelah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan akidah firqah najiyah secara ijmal, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah. Maka beliau mulai menjelaskan hal itu secara mendetail. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa di antara manifestasi iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang disifatkan olehnya untuk dirinya, atau oleh Rasulnya, tanpa tahrif, ta'til, takif atau tamsil. Beliau rahimahullah menyebutkan sejumlah ayat dan hadis sahih yang di situ Rasulullah tetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan penetapan yang laik baginya. Dalam hal ini, beliau rahimahullah bermaksud menegaskan bahwa tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk mengetahui sifat-sifat Rabb-Nya yang maha tinggi dan asmanya yang maha indah, melainkan melalui perantaraan wahyu. Asma dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah, hanya bisa diketahui dari Allah. Maka, apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, atau oleh Rasulullah, kita meyakininya. Demikian pula, apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya, atau oleh Rasulullah, kita menafikannya. Cukuplah bagi kita informasi yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih ini. Halaman 38. Di antara ayat dan hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah sebagai berikut. 1. Sifat Al-Izzah, perkasa, maha suci Robmu, yang memiliki keperkasaan, dari apa yang mereka katakan. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Rob, seru sekalian alam. Quran Surat As-Saffat, ayat 180-182, dalam ayat ini, Allah memahasucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para Rasul kepadanya, serta memberikan keselamatan kepada para Rasul dikarenakan perkataan mereka bersih dari kekurangan dan cela. 2. Sifat Al-Ihotah, meliputi, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid, ayat 3. Firman Allah di atas ditafsirkan dengan sabda Rasulullah, halaman 39.
Ya Allah, Engkaulah Al-Awwal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah Al-Akhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Engkaulah Az-Zohir, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan Engkaulah Al-Batin, maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Catatan kaki 1, Sahih Muslim, 4-2084. Ayat dan hadis di atas menunjukkan sifat al-ihata az-zamaniyah, meliputi waktu, yaitu pernyataan, Dialah al-awwal dan al-akhir, serta al-ihata al-makaniyah, meliputi tempat, yaitu pernyataan, dar az-zohir dan al-batin. 3. Sifat al-ilmu, mengetahui. 4. Sifat al-hikmah, bijaksana. 5. Sifat al-kibroh, mengetahui. Sesungguhnya, Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Yusuf, ayat 100, halaman 40. Dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am, ayat 18. Al-ilmu merupakan salah satu sifat zatiyah yang tidak akan pernah lepas dari Allah Ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, secara global maupun terperinci. Kebijaksanaan Allah berlaku di dunia maupun di akhirat. Apabila Allah menyempurnakan sesuatu, maka sesuatu itu tidak mengandung kerusakan. Allah telah menciptakan manusia dan Dia maha suci, maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Catatan kaki 1, lihat Al-Ajwibah, Al-Usuliyah, halaman 42. 6. Sifat ar-rizki, memberi rizki. 7. Al-Quwah, kuat. 8. Al-Matanah, kokoh. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, dan yang sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 58. Ar-Razzaq artinya yang memberi rizki secara luas, sebagaimana ditunjukkan oleh sigoh mubalaghah, bentuk kata yang menyangatkan. Apapun rezeki yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah Ta'ala. Rizki itu ada dua. Pertama, rizki yang manfaatnya berlanjut sejak di dunia hingga di akhirat, yaitu rizki hati. Contohnya, ilmu, iman, dan rezeki halal. Halaman 41. Yang kedua, rizki yang secara umum diberikan kepada seluruh manusia, yang solih maupun yang jahat, termasuk binatang dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-quwah, kekuatan. Al-qawi artinya adalah syadidul quwah, sangat kuat. Maka, al-qawi merupakan salah satu namanya, yang berarti yang memiliki sifat kuat. Adapun al-matin, berarti yang memiliki puncak kekuatan dan kekuasaan. Catatan kaki 1, Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 74. 9. As-Samu, mendengar. 10. Al-Basar, melihat. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura, ayat 11. Di antara sifat-sifat zatiyah Allah adalah As-Samu dan Al-Basar. Jadi, Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, sesuai dengan keagungannya, tidak sebagaimana mendengar dan melihatnya makhluknya. Bahkan, pendengarannya meliputi segala hal yang terdengar, dan Dia melihat dan menyaksikan segala sesuatu, sekalipun sesuatu tersebut tersembunyi secara lahir maupun batin. Catatan kaki 2, lihat Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 74 dan 112. Seorang penyair berkata, halaman 42. Duhai zat yang melihat nyamuk, ketika mengembangkan sayapnya di kegelapan malam yang pekat dan kelam, dan melihat urat saraf di lehernya, juga otak yang di dalam tulang-tulang nan amat mungil itu, berikanlah kepadaku ampunan yang menghapuskan dosa-dosa yang kulakukan sejak kali pertama. 11. Sifat al-iradah dan 12. Sifat al-masyiyah, menghendaki. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 253. Halaman 43. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Quran Surat Al-An'am, ayat 125. Irodah, kehendak Allah terbagi menjadi dua. 1. Al-Irodah Al-Kauniyah, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi, semakna dengan takdir.
Al-irodah al-kauniyah ini bersinonim dengan al-masyiyah. Irodah kauniyah atau masyiyah ini berkenaan dengan apa saja yang hendak dilakukan dan diadakan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu terjadi begitu Dia menghendakinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya perintahnya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kun, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin, ayat 82, halaman 44. Jadi, apapun yang dikehendaki oleh Allah, niscaya terjadi. Sedangkan apapun yang dikehendaki Allah untuk tidak terjadi, niscaya tidak terjadi. 2. Al-irodah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang berupa agama, yang kadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Iradah ini berkaitan dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, berupa hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Iradah ini disebutkan, misalnya, dalam firman Allah Ta'ala, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. Perbedaan antara kedua iradah ini, al-irodah al-kauniyah al-qadariyah bersifat umum, meliputi seluruh peristiwa dan apapun yang terjadi di jagat raya ini, entah berupa kebaikan maupun keburukan, kekafiran maupun keimanan, dan ketaatan maupun kemaksiatan. Adapun al-irodah ad-diniyah asy-syar'iyyah bersifat khusus berkaitan dengan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang dijelaskan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kedua iradah di atas berpadu pada diri seorang hamba yang taat. Adapun orang yang bermaksiat dan kafir hanya mengikuti al-irodah al-kauniyah. Halaman 45. Artinya, ketaatan seseorang itu sesuai dengan irodah, kehendak Allah, baik al-irodah ad-diniyah asy-syar'iyyah maupun al-irodah al-kauniyah al-qadariyah. Adapun orang kafir, perbuatannya itu sesuai dengan irodah kauniyah qadariyah, tetapi tidak sesuai dengan irodah diniyah syar'iyyah. Catatan kaki 1, Al-Aqidah At-Thahawiyah halaman 116, Syarah Al-Wasitiyah, Al-Haras, halaman 52, dan Al-Ajwibah Al-Usuliyah, halaman 48, 13. Sifat al-mahabbah, cinta, 14. Al-mawaddah, cinta yang murni, firman Allah, yang artinya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 195, cinta Allah itu merupakan sifat yang sesuai dengan keagungannya, sebagaimana telah dijelaskan di muka, ia merupakan sifat fi'liyah yang muncul disebabkan dilaksanakannya perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah dengan baik dan perbuatan baik kepada hamba-hambanya. Demikian halnya sifat mawaddah, karena Allah berfirman, dan Dia Maha Pengampun dan Maha Pencinta dengan kecintaan yang murni. Quran Surat Al-Buruj, ayat 14, Al-Wud, artinya kecintaan yang bersih dan murni. Halaman 46. 15. Sifat ar-rahmah, kasih sayang. 16. Al-Maghfirah, mengampuni, firman Allah, yang artinya, wahai Rob kami, rahmat dan ilmu Engkau, meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir, ayat 7, dan Dia yang memberikan ampunan dan kasih sayang. Quran Surat Yunus, ayat 107, pada ayat pertama, Allah menetapkan sifat rahmah bagi dirinya, sedangkan pada ayat kedua, Allah menetapkan sifat maghfirah, kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, dengan artian yang layak baginya. 17. Sifat ar-ridho. 18. Al-ghadab, marah. 19. As-suk, murka. 20. Al-la'an, melaknat. 21. Al-karahiyah, benci. 22. Al-asaf, marah. 23. Al-makot, murka. Firman Allah, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 8. Halaman 47. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, ia kekal di dalamnya, sedangkan Allah marah dan melaknatnya. Quran Surat An-Nisa, ayat 43, itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka dan mereka membenci keridhoannya. Quran Surat Muhammad, ayat 28, maka ketika mereka telah menyebabkan kami marah, maka kami menghukum mereka. Quran Surat Az-Zukhruf,
ayat 55. Amat besarlah kemurkaan di sisi Allah, jika kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff, ayat 3. Tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Quran Surat At-Taubah, ayat 46. Halaman 48. Dalam ayat-ayat ini, Allah menetapkan bagi dirinya sifat al-ghadab, marah, asuk, murka, ar-ridho, al-la'an, melaknat, al-karahiyah, benci, al-asaf, marah, serta al-makot, murka. Ini semua merupakan sifat-sifat af'al, perbuatan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla bila Dia menghendaki, selain menetapkan sifat-sifat zatiyah bagi Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan sifat-sifat fi'liyahnya yang bersifat ikhtiari, dengan makna yang laik dengan keagungannya. Catatan kaki 1. Lihat Al-Kawashif Al-Jaliyah, halaman 210 dan Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 94-24, Al-Maji, tiba, 25, Al-Itian, datang, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan kedatangan Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 210. Jangan berbuat demikian, apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan tibalah Robmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Quran Surat Al-Fajr, ayat 21-22. Halaman 49. Ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis ini, juga ayat-ayat yang lain, memuat penetapan sifat al-maji, tiba, dan al-ityan, datang. Demikian pula sifat an-nuzul, turun, sesuai dengan makna yang laik dengan keagungan Allah Ta'ala. Perbuatan-perbuatan ikhtiari ini dilakukan berkaitan dengan al-masyiyah, kehendak, dan al-qudrah, kemampuan. Allah, 26. Sifat al-wajhu, wajah, 27. Al-yadain, 2 tangan, 28. Al-ainain, 2 mata. Firman Allah, yang artinya, dan tetap kekal wajah Robmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 27. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Robmu, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan mata kami. Quran Surat At-Tur, ayat 48. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada Adam, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Quran Surat Sad, ayat 75. Halaman 50. Dalam ayat-ayat ini terkandung penetapan wajah, 2 tangan, dan 2 mata bagi Allah Ta'ala, dengan sifat yang sesuai dengan kebesarannya. Adapun hadis yang menunjukkan sifat 2 mata ini, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Robmu tidak buta sebelah matanya. Catatan kaki 1. Fathul Bari, nomor 13, garis miring 91, dan Muslim, nomor 4, garis miring 2248, 29. Sifat al-makru, makar, 30. Al-kaid, tipu daya. Mereka, orang-orang kafir itu, membuat makar, dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Quran Surat Ali Imran, ayat 54, firman-Nya, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun merencanakan tipu daya pula, dengan sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tariq, ayat 15-16, firman-Nya, dan dialah zat yang maha keras tipu dayanya. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 13. Halaman 51. Allah telah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang tersebut dalam ayat-ayat tersebut, yaitu, makar, al-kaid, tipu daya, dan al-mumahalah. Tipu daya, ini semua merupakan sifat fi'liyah yang ada pada Allah, dengan makna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Namun, dari sifat-sifat fi'liyah ini tidak boleh diambil nama, sehingga tidak boleh mengatakan, bahwa salah satu namanya adalah al-makir, maha makar, atau al-kaid yang maha menipu daya. Karena nama tersebut tidak disebutkan, kita berhenti pada apa yang tersebut saja, yaitu bahwa Dia adalah sebaik-baik pembuat makar dan bahwa Dia merencanakan tipu daya terhadap musuh-musuhnya yang kafir itu. Jadi Allah mensifati dirinya dengan sifat makar dan menipu daya sebagai balasan, sebagaimana dalam firman-Nya, yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Quran Surat Asy-Syura, ayat 40,
sifat tersebut termasuk dalam kategori ini, yaitu menimpakan makar dan tipu muslihat kepada siapa yang layak, sebagai hukuman baginya. Allah Ta'ala telah mengakui untuk dirinya perbuatan-perbuatan, akan tetapi dia tidak menamai dirinya dengan isim fa'il dari perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya, aruda, menghendaki, sya'a, menghendaki, ahdatsa, mengadakan, akan tetapi Allah tidak menyebut dirinya dengan nama asya'i, yang menghendaki, al-murid, yang menghendaki, al-muhdits, yang mengadakan. Halaman 52. Dia juga tidak menyebut dirinya dengan nama as-sani, yang membuat, al-fa'il, yang berbuat, al-mutkin, yang membuat dengan kokoh, dan nama-nama lain yang diambil dari perbuatan-perbuatan yang dinyatakan Allah sebagai perbuatan dirinya. Jadi, bab af'al, perbuatan-perbuatan, lebih luas daripada bab asma. Tetapi, apa yang dinyatakan oleh Allah untuk dirinya, maka kita pun meyakininya, misalnya firman-Nya, yang artinya, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Buruj, ayat 16, firman-Nya, yang artinya, begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh segala sesuatu. Quran Surat An-Naml, ayat 88, 31, sifat Al-Afu, memaafkan 32, Al-Maghfirah, mengampuni 34, Al-Izzah, mulia, dan Al-Qudrah, kuasa, mampu, firman Allah, yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikan, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa, ayat 149. Halaman 53. Firman Allah, yang artinya, padahal, kemuliaan hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Quran Surat Al-Munafikun, ayat 8, firman Allah, yang artinya, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur, ayat 22, dalam ayat-ayat di atas, Allah menetapkan bagi dirinya sifat Al-Afu, memaafkan, Al-Maghfirah, mengampuni, Al-Izzah, mulia, dan Al-Qudrah, kuasa, mampu. Karena itu kita pun meyakininya sebagai sifat Allah, dengan makna yang layak baginya. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya yang menyerupai sifat-sifat tersebut. Catatan kaki 1. Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 115, Al-Kawashif Al-Jaliyah, halaman 267, 35, sifat Al-Istiwa, bersemayam, 36, Al-Ulu, tinggi. Halaman 54. Allah yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha, ayat 5. Sifat itu disebutkan oleh Allah di 7 tempat dalam kitabnya dan kita meyakini apa yang telah ditegaskan oleh Allah bagi dirinya. Kita mengatakan bahwa dia benar-benar bersemayam, dengan sifat bersemayam yang layak dengan kebesarannya. Bersemayam itu telah diketahui, artinya, bagaimananya tidak diketahui. Mengimaninya merupakan kewajiban, sedangkan bertanya mengenainya adalah bid'ah, dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catatan kaki 1, Fatwa, Ibnu Taimiyah nomor 5/144, firman Allah, yang artinya, kepadanyalah, naik, perkataan-perkataan yang baik dan amal yang solih dinaikkannya. Quran Surat Fatir, ayat 10, Al-Ulu, tinggi, merupakan sifat zati, bagi Allah Ta'ala. Dia memiliki ketinggian absolut, ketinggian zat, ketinggian kekuasaan, dan ketinggian pemaksaan. Catatan kaki 2, Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 131. Dalam hadis disebutkan, arsy itu di atas air, sedangkan Allah di atas arsy, dan dia mengetahui apa yang kamu di atasnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Halaman 55. 37. Sifat Al-Ma'iyah, kebersamaan bagi Allah Ta'ala, firman Allah, yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, juga apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid, ayat 4, firman Allah, yang artinya,
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl, ayat 128. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan bagi dirinya sifat al-ma'iyah. Kebersamaan, ma'iyah ini terbagi menjadi dua macam. Halaman 56. 1. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk, yang konsekuensinya berupa sifat al-ilmu, mengetahui, al-ihotoh, meliputi, dan al-itla, melihat. Dalil kebersamaan ini adalah apa yang terkandung dalam surah Al-Hadid di depan. 2. Kebersamaan Allah khusus dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang konsekuensinya berupa penjagaan, perhatian, dan pertolongan. Kebersamaan yang umum, termasuk salah satu sifat zatiyah, sedangkan kebersamaan yang khusus, termasuk salah satu sifat fi'liyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, bila seseorang dari kamu berdiri dalam salatnya, maka ia sesungguhnya bermunajat kepada Robnya berada di antara dirinya dan kiblat. Karena itu, janganlah salah seorang dari kamu meludah di hadapan wajahnya, tetapi hendaklah ia meludah di sebelah kirinya atau di bawah kedua telapak kakinya, dalam riwayat lain, atau di bawah telapak kaki kirinya. Catatan kaki 1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 1/84, dan Muslim nomor 4/2303. Halaman 57. Yang kamu seru dalam doamu lebih dekat kepada salah seorang dari kamu, daripada leher kendaraan tunggangan salah seorang dari kamu. Catatan kaki 1. Fathul Bari nomor 11/500, dan Muslim nomor 4/2077, lafaz ini milik Muslim. Lihat Fatwa Ibnu Taimiyah nomor 5/103, 38. Sifat al-kalam, berbicara, firman Allah, yang artinya, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa, ayat 164. Ayat ini, juga ayat-ayat lain yang disebutkan oleh penulis, menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesarannya. Dia berbicara bila Dia menghendaki, tentang apa yang Dia kehendaki, dan kapan saja Dia menghendaki. Dia benar-benar telah berbicara dengan Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para nabi alaihimus sholatu wassalam. Al-Quran adalah kalamnya, diturunkan, bukan makhluk, bermula darinya dan akan kembali kepadanya. Bila manusia menulis Al-Quran di mushaf atau membacanya, maka hal itu tidak merubah keberadaannya sebagai kalam Allah. Halaman 58. Karena perkataan itu disandarkan kepada siapa yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada siapa yang menyampaikannya. Allah telah berbicara dengan huruf-hurufnya dan makna-maknanya, dengan lafaz dari dirinya sendiri. Tidak sedikit pun dari hal itu yang berasal dari selainnya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan perkataan yang dari segi jenisnya adalah qadim, akan tetapi dari segi satu persatunya adalah hadis baru, dan Dia terus-menerus berbicara dengan huruf, suara, dan perkataan yang didengar oleh siapa saja di antara makhluknya yang Dia kehendaki. Dia akan berbicara kepada orang-orang mukmin pada hari kiamat dan sebaliknya mereka berbicara kepadanya. Pembicaraannya terjadi dengan zatnya dan merupakan sifat zat, sekaligus sifat perbuatan. Karena itu Ia masih dan akan terus berbicara apabila Ia menghendaki, dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesarannya. Catatan kaki 1. Ar-Raudah An-Nadiyah 146, Al-Ajwibah Al-Usuliyah 93, dan Syarah Al-Wasitiyah Al-Haras, halaman 96. Nabi telah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu, kecuali Rabb-nya akan berbicara dengannya, tanpa perantara seorang penerjemah. Catatan kaki 2, diriwayatkan Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 11/377 dan Muslim nomor 1/201. Halaman 59. Beliau juga bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Adam. Adam alaihis salam menjawab, ku penuhi panggilanmu, aku sangat berbahagia menjumpaimu, dan segala kebaikan berada di kedua tanganmu. Nabi bersabda, lalu Allah berfirman, keluarkanlah utusan nar. Adam bertanya, apakah utusan nar itu? Allah menjawab, untuk setiap 1000 orang, ada 999 orang,
Nabi bersabda, itulah hari di mana anak kecil beruban, setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi siksa Allah itu sangat keras. Catatan kaki 1. Diriwayatkan Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 11/377 dan Muslim nomor 1/201. Halaman 60. Orang-orang mukmin melihat Allah pada hari kiamat, firman Allah, yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Robnya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 22-23. Pada bab ini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang mukmin melihat Rob mereka pada hari kiamat, secara langsung dengan mata kepala mereka, dengan cara yang layak dengan kebesarannya, yang mana hal itu tidak mirip dengan satupun di antara para makhluknya. Hal itu juga telah disebutkan di dalam As-Sunnah. Nabi bersabda, bila penduduk jannah telah masuk jannah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inginkah kalian jika aku menambahkan sesuatu untuk kalian? Mereka berkata, tidakkah engkau telah menjadikan wajah kami menjadi putih? Engkau masukkan kami ke jannah dan engkau selamatkan kami dari nar. Maka, Allah menyingkapkan hijab. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka, yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat kepada Rob mereka, Azza wa Jalla. Halaman 61. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, jannah, dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah. Quran Surat Yunus, ayat 2. Catatan kaki 1. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1/163, sedangkan ayat dalam hadis ini adalah ayat ke-26 dari surat Yunus. Pendapat bahwa orang-orang mukmin melihat Rob mereka pada hari kiamat ini disepakati oleh para nabi, rasul, seluruh sahabat, tabi'in, dan imam kaum muslimin dalam berbagai masa. Yang menentang pendapat ini hanyalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah serta orang-orang yang mengikuti mereka. Pendapat mereka itu batil dan tertolak dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berjubel dalam melihatnya. Maka, apabila kalian bisa dengan sepenuh daya menjaga salat sebelum matahari terbit, salat fajar, dan salat sebelum matahari tenggelam, salat asyar, maka lakukanlah. Catatan kaki 2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 111/29, dan Muslim nomor 1/21. Halaman 62. 40. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita, Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Catatan kaki 1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 111/29, dan Muslim, nomor 1/521. Hadis yang disepakati kesahihannya ini merupakan dalil yang sahih dan gamblang, yang menyatakan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia pada setiap malam, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Halaman 63. Turunnya Allah Ta'ala ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Turun merupakan salah satu sifat fi'liyah. Dia turun ketika dia menghendaki dan kapan saja dia menghendaki. Arti turun telah diketahui. Tetapi bagaimana keadaan turunnya itu tidak diketahui. Mengimaninya merupakan kewajiban, sedangkan bertanya mengenainya adalah bid'ah. Demikian pula turunnya Allah pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, turunnya tidak sama dengan turunnya tubuh manusia dari atap rumah ke tanah, yang mana atap tetap berada di atasnya. Tetapi Allah Maha Suci dari hal yang demikian itu. Catatan kaki 1. Syarah Hadis An-Nuzul Ibnu Taimiyah, halaman 33, dan Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 175. Lafaz hadis ini milik Muslim. 41. Sifat Al-Far, gembira, Nabi bersabda,
Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya, dibanding dengan kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya, yang telah hilang di padang pasir yang luas. Catatan kaki 2, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Fathul Bari nomor 11, 102, dan Muslim nomor 4, 2104, halaman 64. 42. Sifat ad-dahik, tertawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang, salah satu membunuh yang lain, tetapi keduanya masuk jannah. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yang seorang berperang di jalan Allah, lalu gugur sebagai syahid, kemudian Allah menerima taubat si pembunuh, ia masuk Islam, lalu berperang di jalan Allah, kemudian gugur sebagai syahid. Catatan kaki 1, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6, 39, dan Muslim nomor 3, 1504. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sahih dan tegas, yang menyatakan sifat tertawa bagi Allah, yang layak dengan kebesarannya. Halaman 65. Ini merupakan salah satu sifat fi'liyah yang dilakukan oleh Allah apabila Dia menghendaki dan kapan saja Dia menghendaki. Catatan kaki 1, lihat Ar-Raudah, An-Nadiyah, halaman 175 dan Al-Kawashif Al-Jaliyah, halaman 457, 43. Sifat Al-Ajab, ta'ajub. Nabi bersabda, Allah sungguh ta'ajub atau tertawa oleh si fulan dan fulanah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Catatan kaki 2, diriwayatkan Al-Bukhari, Fathul Bari, nomor 7, 631. Sedangkan ayat dalam hadis ini adalah yang ke-9 dari surah Al-Hasr. Dalam hadis sahih ini dinyatakan sifat ta'ajub, yang merupakan salah satu sifat fi'liyah. Jadi, Allah Ta'ala ta'ajub apabila Dia menghendaki dan kapan saja Dia menghendaki, dengan keadaan yang layak dengan kebesarannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia maha mendengar lagi melihat. Halaman 66. 44. Sifat Qadamur Rahman, telapak kaki Allah. Setiap kali jahanam dilempari dengan penghuninya, Ia senantiasa mengatakan, masih adakah tambahan, sehingga Rabbul Izzah meletakkan telapak kakinya di dalamnya. Dalam riwayat lain, meletakkan telapak kakinya di atasnya. Maka sebagiannya mengisut kepada sebagian lainnya. Lalu ia berkata, cukup, cukup. Catatan kaki 1, diriwayatkan Al-Bukhari, Fathul Bari, 13, 368, dan Muslim, 4, 2187. Dalam hadis ini dinyatakan adanya kaki bagi Allah yang Maha Rahman, dengan keadaan yang layak dengan kebesarannya, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Catatan kaki 2, lihat Mukhtasar Al-Ajwibah Al-Usuliyah, halaman 103. Halaman 67. Yang pertama, sifat zatiyah, yaitu sifat yang tidak terpisahkan dari Allah Ta'ala. Maka, Ia sejak dahulu dan tetap menyandang sifat tersebut. Misalnya, ilmu, hidup, kuasa, mendengar, melihat, wajah, telapak, tangan, mata, kaki, raja, agung, besar, perkasa, tinggi, jari, telapak kaki, kaya, kasih sayang, dan berbicara. Yang kedua, sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Misalnya, bersemayam, turun, tiba, tertawa, ridho, ta'ajub, murka, datang, menghidupkan, mematikan, gembira, marah, benci, cinta. Semua sifat ini disebut qadim, ada sejak dahulu, dan segi jenisnya, dan baru dari segi terjadinya satu persatu. Sifat-sifat tersebut, juga sifat-sifat fi'liyah yang lain, berkaitan dengan kehendak Allah. Bila Dia berkehendak, Dia melakukannya, sedangkan bila Dia tidak berkehendak, Dia tidak melakukannya. Sifat fi'liyah sekaligus zatiyah. Kadang-kadang suatu sifat bisa dikategorikan dalam sifat fi'liyah sekaligus zatiyah. Misalnya sifat berbicara, kalam, asalnya merupakan sifat zatiyah, karena Dia sejak dahulu dan tetap berbicara. Tetapi bila dilihat dari terjadinya satu persatu, berbicara merupakan sifat fi'liyah.
Karena berbicara itu berkaitan dengan kehendaknya, dia berbicara kalau menghendaki. Halaman 68. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah mengatakan, jadilah, maka terjadilah ia. Setiap sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala, adalah mengikuti kebijaksanaannya. Kadang-kadang hikmah tersebut kita mengerti, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu mengetahuinya. Akan tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak menghendaki sesuatu apapun, kecuali hal itu sesuai dengan hikmah. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Insan, ayat 30.